Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita dalam kebaktian Minggu tanggal 14 Juli 2024 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 6 mulai dari ayat 14 hingga ayat 29 demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berani menyuarakan kebenaran. Orang yang berbuat baik dan benar biasanya akan disenangi oleh banyak orang. Tetapi menjadi ironi besar bahwa ketika seseorang membela kebenaran dan menyatakannya dengan jujur dan berani, maka tidak semua orang menyukainya. Bahkan orang tersebut akan dimusuhi dan dijauhkan dan bila perlu dilenyapkan. Banyak contoh hidup yang memperlihatkan ironi tersebut. Seperti kisah Marsinah yang memperjuangkan nasib kaum buruh di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Demikian halnya dengan Munir, seorang aktivis HAM, meninggal secara misterius di pesawat dalam penerbangan ke Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Dan masih banyak lagi lainnya. Sejarah para pahlawan bangsa dan martir dalam gereja juga menjadi saksi atas kekejaman terhadap para pembela kebenaran ini. Yohanes Pembaptis seperti dikisahkan Injil dalam nas minggu ini juga adalah saksi kebenaran yang telah menjadi korban Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam. Apakah dengan demikian kita menjadi kecut dan takut, lantas bungkam di hadapan penguasa yang kejam, otoriter dan tak berperasaan itu?
Kita adalah pengikut Kristus. Tak ada alasan bagi kita untuk pengikutnya untuk takut bersaksi demi kebenaran. Yohanes Pembaptis tidak hanya dibenci karena berkata jujur, menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya Filipus, tapi malah ia dibunuh. Yang lebih memprihatinkan adalah penyelewengan hidup berkeluarga sebagaimana dilakukan oleh Herodes yang mengambil istri Filipus saudaranya menjadi istrinya. Yohanes Pembaptis dengan keras menegur Herodes yang akhirnya harus mati. Dia berani mengkritik kejanggalan ketidakberesan yang terjadi. Akibatnya Yohanes ditangkap dan dipenjara. Dendam Herodias pada Yohanes memuncak dengan kematian Yohanes yang dipenggal kepalanya. Dendam yang berlarut-larut ternyata bisa menimbulkan pembunuhan. Memang tidak mudah bagi kita untuk menerima kritik, tidak mudah mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah mengkritik dan memarahi kita di depan umum. Sebab dimarah-marahi orang bukanlah pengalaman yang mengenakan. Namun ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita untuk dapat bertumbuh dalam kasih, yaitu untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, kritik dengan kritik, dan kita tidak perlu menyimpan dendam. Bahkan kita seharusnya berterima kasih bahwa masih ada orang yang mau mengingatkan dan menegur kita lewat kritik itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Yahudi dengan begitu jelas melarang hubungan intim dengan kerabat terdekat, termasuk dengan istri saudara laki-laki yang masih hidup. Dikatakan bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu perbuatan cemar karena ia menyingkapkan aurat saudaranya laki-laki, mereka tidak akan mempunyai anak. Imamat pasal 20 ayat 1. Dengan menikahi Herodias, istri saudaranya, maka Herodes telah melanggar hukum imamat ini. Perkawinan Herodes dengan Herodias ini juga adalah sebuah perzinahan dan telah melanggar hukum Taurat. Bagi orang-orang Israel, hukuman mati merupakan konsekuensi yang harus dijalankan bagi seorang pezina, baik si laki-laki maupun si perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari setiap tokoh dalam kisah ini. Pertama, Herodes adalah seorang yang terombang-ambing. Ia segan terhadap Yohanes Pembaptis. Ia juga senang mendengarkannya. Namun fakta bahwa ia tetap bersama Herodias, istri saudaranya itu, membuktikan bahwa dia tidak menghidupi apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Itulah karakter manusia. Oleh karena itu selalu dibayang-bayangi kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat dosa. Kebimbangan Herodes juga terlihat di Aidoplanam. Ia dipenuhi oleh perasaan yang bertentangan. Di satu sisi ia bersedih dan enggan untuk mengabulkan permintaan putri Herodias, namun di sisi lain ia memutuskan bahwa ia tidak punya pilihan lain. Maka karena ia telah bersumpah, setelah ia membunuh Yohanes Pembaptis, ia dipenuhi dengan ketakutan serta rasa bersalah, sehingga meyakini bahwa Yesus adalah reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis yang telah ia bunuh. Dari situ kita melihat bahwa di zaman Yesus sendiri pun banyak orang yang terombang-ambing. Di satu sisi mereka tertarik dan senang akan pengajaran dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, namun di sisi lain tidak banyak dari mereka yang berani untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikuti kebenaran. Sama seperti Herodes berada dalam dua poros kekuatan yang saling tarik-menarik, di mana dia berada dalam kehidupan lama yang penuh dengan kenikmatan atau kehidupan baru yang benar di sisi atau poros yang lain. Tentu umat percaya harus memilih kehidupan yang baru ini dengan lebih mengasihi suara Tuhan dan berpaut kepadanya lebih dari apapun. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Tidak boleh ada kebimbangan di dalam ketundukan kita terhadap firman-Nya. Hidup tidak terombang-ambing seperti Herodes. Hidup kita tidak pernah lepas dari aneka godaan. Entah itu godaan akan kenikmatan duniawi, godaan untuk dihormati, maupun godaan kekuasaan. Godaan-godaan itu pasti mengarah pada satu hal, yaitu ketidaksetiaan. Dengan iman yang teguh, kita bisa menepis segala godaan itu dan tetap berjalan dalam kehidupan yang benar dan setia.
Selain itu, Herodes adalah seorang yang bertindak dengan tidak berhati-hati, gegabah, tanpa pikir panjang. Ia memberikan janji kepada anak perempuan Herodias tanpa berpikir secara matang, yang pada akhirnya menjadi sebuah penyesalan baginya. Setelah putri Herodes itu menyatakan keinginannya, Herodes takut bila dia mengingkari janjinya. Dia terpaksa memenuhi janjinya karena dia telah melakukannya di depan para bangsawan, para perwira, dan para pembesarnya. Herodes kemungkinan takut bahwa mereka akan menganggapnya sebagai orang yang lemah dan tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali seseorang melakukan sesuatu yang kemudian disesalinya karena kurang memiliki keberanian moral untuk melakukan hal yang benar. Seringkali manusia seperti halnya Herodes merasa sungkan untuk menyuarakan kebenaran karena ia takut mengecewakan orang-orang dekatnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita menilis kepada kepribadian Herodias dan putrinya. Melalui narasi dalam nas ini menyiratkan bahwa Herodias dengan sengaja dan dengan perencanaan yang cukup matang mengirim putrinya ke jamuan tersebut untuk menari, sehingga membujuk Herodes untuk memberikan sesuatu yang menjadi keinginannya. Herodias menjadi dalang inisiator strategi pembunuhan berencana. Pertunjukan putri Herodias itu menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya, dan pada akhirnya hasrat dan keinginan Herodias melalui putrinya terpenuhi dengan permintaan supaya kepala Yohanes diberikan oleh Herodes kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masalah Herodias adalah dia ingin melenyapkan satu-satunya orang yang berani menegur dan mengkritik dosa dan kesalahannya. Dendam dan sakit hati juga merupakan bagian dari hasrat diri. Sakit hatinya sekarang, pembalasannya bisa entah berapa tahun ke depan. Hal itu membuat orang merasa dendam dan punya hasrat untuk membalas suatu perbuatan. Umumnya hal ini berkaitan dengan kejahatan. Dendam muncul karena ada kemarahan di dalam diri atas perlakuan seseorang terhadap kita. Jika tidak diatasi, dendam akan semakin membara dan membahayakan baik kepada orang yang menjadi sasaran kemarahan maupun kepada diri sendiri. Tak terhitung lagi kasus kriminal bermotif dendam. Dendam hanya akan membuat kita remuk redam, bikin wajah suram dan muram. Sifat itu perlu diredam. Kita harus rela koreksi diri dan bertobat dan mau mengampuni. Dan jangan biarkan nyala kasih menjadi padam. Sama halnya dengan hasrat Herodias untuk melampiaskan dendam lamanya akhirnya tercapai dengan kematian Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang memiliki keberanian menyuarakan kebenaran, menyatakan dosa dan kesalahan Herodes dan Herodias. Hal menyuarakan kebenaran bukanlah perkara yang mudah. Di sepanjang Alkitab kita menemukan beberapa konsekuensi dari pemberita firman Allah. Tidak dihormati bahkan oleh kaum terdekat, siap diusir dan digusur, menderita kesakitan dan menerima penghinaan. Dengan demikian kita dapat bertanya di dalam hati, dari manakah Yohanes Pembaptis dan para penyuara kebenaran lainnya mendapatkan keberanian dan kekuatan yang begitu besar, terutama ketika berhadapan dengan para penguasa. Menurut Alkitab, keterhubungan dengan Allah lah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Tidak ada sumber lain kecuali Tuhan. Musa berani menyuarakan kebenaran kepada Firaun, raja Mesir yang berkuasa itu, karena Musa benar-benar dekat dengan Allah. Elia berani menentang Raja Ahab dan Isabel dan nabi-nabi Baal lainnya karena ia memiliki keterhubungan dengan Allah yang selama hidupnya telah melakukan banyak perkara besar dan mujizat. Yohanes Pembaptis pun memiliki kekuatan dan keberanian untuk menyuarakan kerajaan surga dan pertobatan, sebab ia sama seperti Elia terhubung dengan Allah sang pemberi kekuatan. Kita patut meneladani
Yohanes Pembaptis yang hidup benar dan suci, ia lebih memilih untuk dikurung dan mati daripada hidup dalam kenikmatan duniawi. Ia hidup dan mati demi kebenaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dewasa ini juga kita dapat mengkiri bahwa aneka macam bentuk penyelewengan atau ketidaksetiaan masih marak di dalam kehidupan bersama, baik di tengah-tengah keluarga maupun kerja di kantor, sekolah, serta aneka bentuk usaha. Kita terpanggil untuk saling menjaga diri dan saling mengasihi satu sama lain. Jangan sampai demi harta, demi kedudukan, dan demi popularitas, ketenaran pribadi, apalagi gengsi manusia dikorbankan. Daripadanya kita belajar menjadi berani melawan ketidakbenaran dan kejahatan. Sikap loyal dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, ikhlas dan siap menderita demi dan mati untuk Kristus. Ada banyak orang kena sanksi bahkan dipecat dari tempat kerjanya karena mengkritik keputusan pimpinannya yang dianggap tidak adil dan tidak manusiawi. Banyak orang yang dibenci oleh teman-temannya di sekolah ataupun kampus karena berani berkata benar dan tidak ikut-ikutan arus kejahatan. Banyak pejabat pemerintah yang dikecam oleh koleganya karena nekat mempertahankan kebenaran. Masih banyak fakta lain yang bisa kita sebutkan untuk menunjukkan bahwa berjuang untuk mengatakan apa yang benar itu ternyata tidak selalu mudah. Mungkin di antara kita ada banyak orang yang kurang berani mengatakan kebenaran dan menegur kesalahan orang lain. Agar orang lain tidak sakit hati, kita membiarkan hal-hal yang tidak benar. Agar hubungan tetap nyaman, kita memilih diam dan tidak mencampuri keputusan dan perbuatan orang lain yang salah. Kita berusaha membentengi diri dan berada pada zona nyaman, comfort zone kita sendiri. Bercermin dari karakter Yohanes Pembaptis yang tidak takut akan resiko dan berani menegakkan kebenaran, tidak kompromi dengan yang salah dan jahat, setia kepada Allah dan kebenaran firman-Nya, tegak lurus dan tidak mau bengkok sedikit pun dalam mengatakan kebenaran, tanpa takut akan siapapun dan tanpa takluk kepada pendapat orang banyak. Yohanes Pembaptis menyatakan kebenaran walau nyawa sekalipun menjadi taruhannya. Itulah yang harus kita teladani. Dengan meneladani karakter Yohanes Pembaptis, sepatutnya lah seorang pengikut Yesus harus berani menyatakan yang benar. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Dikucilkan, diremehkan, diacuhkan di kalangan masyarakat atau tempat kerja adalah resiko seorang yang berjuang demi mewartakan kebenaran. Namun demikian, menyatakan kebenaran haruslah dengan cara dan waktu yang tepat, dengan metode yang digunakan oleh Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud dengan metode cerita atau kiasan, sehingga bukan Nathan yang menyatakan hukuman terhadap Daud, tetapi Daud sendirilah yang mengakui dosa dan kesalahannya. Menyatakan kebenaran haruslah berlandaskan kasih, sehingga semuanya murni adanya, tulus tanpa tipu daya atau maksud tersembunyi. Menyatakan kebenaran bukanlah pekerjaan yang mudah, namun sangat berisiko. Walaupun berat, menyatakan kebenaran menyukakan hati Tuhan, membuat manusia semakin baik dan hidup semakin terberkati. Selamat menyuarakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.